Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai pelajaran agar ilmunya mudah diterima dan berpahala. Baik, kita mulai belajar hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada tema 1 ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 1, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada video ini, Ustazah akan menjelaskan di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang di dalamnya nanti akan ada penjelasan tentang pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, belajar tentang bilangan pecahan, belajar tentang simbol dan nilai Pancasila, dan menyanyikan lagu. Ditonton ya video ini sampai selesai. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah ciptaan Allah berupa organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Mari kita mengenal simbol dari sila-sila dan nilai-nilai dari Pancasila. Yang pertama, bintang emas, simbol sila ke-1. Artinya kita harus beriman kepada Allah dan menjalankan kewajiban sebagai muslim. Yang kedua, rantai emas, artinya kita saling menyayangi dan saling menghargai sesama. Yang ketiga, pohon beringin, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kepala banteng, kita harus menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Dan yang kelima, padi dan kapas, kita harus bekerja keras dan menghargai orang lain. Mari kita menyanyikan lagu Kucingku Belang 3. Perhatikan pola iramanya. Jika ada tanda panjang, maka dinyanyikan dengan nada panjang. Begitu sebaliknya. Mari kita belajar tentang bilangan cacah. Di buku halaman 12 ada data tentang peternakan uak asep. Silakan dibuka. Nah, kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan, perhatikan contoh yang Ustazah tampilkan di video ini. Ada 3 bilangan yang masih acak. Nah, untuk mengurutkannya, maka pilihlah bilangan yang paling kecil dulu, paling sedikit, tergantung soal ya. Untuk nama bilangan, nah ini jangan sampai salah. 789, 980, 117, 1900, 2356. Nah, sudah Ustazah berikan gambar warna yang berbeda untuk menandakan setiap bilangannya. Kemudian nilai tempat bilangan. Nah, untuk bilangan yang berderet 3 atau ratusan ini, nilai tempat 5 adalah satuan, nilai tempat 2 adalah puluhan, dan nilai tempat 1 adalah ratusan. Begitu juga di bilangan ribuan. Paling depan adalah ribuan ya. Selanjutnya kita akan membandingkan jumlah bilangan. Ada di buku
contoh yang udah Ustazah ambil, kita bisa membandingkan bilangan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Nah, sudah Ustazah berikan penjelasan di sini, silahkan baca dengan teliti, dan videonya bisa kalian stopkan sebentar untuk membacanya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pernapasan manusia dan hewan. Ikan bernapas dengan insang, kucing bernapas dengan paru-paru, dan manusia juga menggunakan paru-paru untuk bernapas. Manusia dan hewan ini menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini adalah nama lain untuk udara ya. Kemudian pernapasan tumbuhan. Nah, jika kita melihat gambar ini, maka kita bisa melihat bahwa tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Dan Masya Allah, ternyata tumbuhan menghasilkan oksigen, dan oksigen itu bisa digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia agar kita beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, kewajibannya, dan menjauhi larangannya. Dan Allah juga telah menyediakan makanan untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, khususnya manusia. Allah menyuruh kita agar mencari makanan yang halal dan baik. Dan perlu kita ingat bahwa kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur karena Allah telah menyediakan makanan, tempat tinggal, udara, dan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa menggunakan semua yang Allah berikan itu. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan balasan yang pedih kepada kita. Sekian video pembelajaran untuk tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1-2. Ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.